ke sesi pendalaman. Di meja kami sudah ada beberapa yang mendaftar. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu Ibu Irma Suryani dari fraksi Nasdem dan disusul standby Ibu Kurniasih dari PKS. Silakan Bu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya cintai dan banggakan, Pak Menteri Kesehatan berikut jajaran, BPJS Kesehatan dan berikut jajaran, DJSN dan berikut jajaran, Dewas juga dan berikut jajaran semua. Yang pertama, saya sebetulnya ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk bangsa dan negara ini. Karena BPJS Kesehatan di periode ini terus terang jauh sekali lebih baik dari BPJS sebelumnya. Banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan yang kemudian mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. Itu sudah kita bisa lihat bersama. Dan yang kedua, BPJS fungsinya kan sebagai juru bayar. Tetapi yang harus diingat oleh BPJS dan Dewas ya, bahwa akuntabilitas ya, fraud yang dilakukan oleh rumah sakit itu perlu segera ditindaklanjuti dan dikawal sampai ke proses pengadilan. Karena kalau tidak dikawal, ini bisa banyak hengki-pengkinya nih, nggak selesai. Ya, sama seperti ketika misalnya BP POM menangkap orang-orang yang sudah melakukan kesalahan di ya jualannya nggak bener lah gitu ya, kemudian digerebek dan ditangkap, diserahkan ke pihak yang berwajib, tapi ya seperti yang kita tahu bersama ya, dendanya hanya 100.000, hukumannya cuma 1 bulan. Nah ini yang seperti ini juga harus dikawal oleh BPJS dan Dewan Pengawas BPJS. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga terkait dengan kepesertaan. BPJS harus jemput bola, bicara dengan Pemda, ya. Dulu kan ada Jamkesda, Jamkesmas. Nah, tolong bicara dengan Pemda, mereka juga harus bisa memberikan bantuan iuran untuk peserta BPJS di daerah, sama seperti ketika mereka misalnya mengeluarkan anggaran untuk Jamkesda, Jamkesmas. Nah, ini yang saya lihat masih belum terlalu maksimal dilakukan oleh BPJS di daerah. Kalau misalnya BPJS cabang tidak mampu melakukan itu, bernegosiasi dengan Pemda, maka direkturnya turunlah, ya, lakukan negosiasi dengan bupati, wali kota dan gubernurnya supaya kepesertaan BPJS ini betul-betul bisa maksimal. Kemudian yang terakhir saya mau bilang soal BPJS nih ya, side effect kris. Side effect kris ini luar biasa loh, jangan salah, ini akan menggerus pendapatan BPJS Kesehatan. Nanti saya akan bicara soal Pak Menteri dengan Pak Menteri Kesehatan juga nih soal side effect ini, juga dengan DJSN. Ya. Kenapa? Kita sama-sama tahu bagaimana tarif yang sekarang saja ya, itu banyak yang tidak aktif. Yang sebagaimana yang disampaikan oleh Dewas BPJS Kesehatan. Banyak yang tidak aktif. Apalagi nanti ketika kris dilaksanakan dengan satu tarif, pasti akan ada kenaikan tarif. Tadi juga DJSN sudah menyampaikan akan ada kenaikan tarif di 2025. Bahkan sudah dipersiapkan ya, regulasinya. Artinya akan ada kenaikan tarif. Nah, apakah ini tidak akan membebani masyarakat lagi? Yang perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya memperbaiki tata kelola agar akses pelayanan kesehatan masyarakat itu bisa maksimal diterima oleh rakyat. Bukan sekedar menaikkan iuran tapi pelayanannya tidak sempurna, tidak maksimal maksud saya. Tidak maksimal. Bisa kita lihat 3 hari orang berobat sudah dikeluarkan. Itu kaitannya dengan tarif inasi bijisnya, dengan kapitasinya. Ini kan harus dibenerin nih. Rumah sakit yang nakal, Pak Menteri Kesehatan juga nanti harus ditindak, diberikan punishment,
Jangan BPJS yang disuruh melakukan tindakan ke rumah sakit pemerintah yang melakukan fraud misalnya. Ini kewajiban dari Kementerian Kesehatan. DJSN dan Menteri Kesehatan harus tahu bahwa BPJS ini adalah amanah dari konstitusi. Amanahnya apa? Gotong royong. Jadi jangan pernah bicara soal asuransi swasta. Nanti saya akan jelaskan di pertanyaan saya kepada Pak Menteri Kesehatan. Terkait dengan Menteri Kesehatan, yang pertama, untuk masalah KRIS, pelaksanaan KRIS, tadi disampaikan oleh Pak Menkes bahwa baru 50% yang divalidasi, padahal 30 Juni 2025 sudah harus dilaksanakan. Sementara perbaikan tata kelola klaim rumah sakit saja belum diberesin. Ya kan? Belum diberesin, belum ada perbaikan di tata kelolanya. Yang ketiga, dengan adanya KRIS, pasti iurannya, ini kepada Menteri Kesehatan nih, pasti iurannya naik. Bagaimana Pak Menteri mempertanggungjawabkan ya ketidakmampuan publik untuk melakukan pembayaran ketika iuran ini naik? Iuran hari ini saja banyak sekali yang masih menunggak dan belum bisa bayar. Nah, kalau dinaikkan, saya yakin kas BPJS akan jebol. Kalau kas BPJS jebol, pasti nanti defisitnya akan makin besar lagi. Terus dari mana anggarannya? Ini Pak Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab nih soal ini. Ya, kemudian yang keempat, dinyatakan di presentasi Pak Menkes, Sumsel itu semuanya sudah selesai. Ya, hanya satu yang belum selesai, pelaksanaan KRIS di Sungai Lilin. Padahal saya tahu persis, karena itu dapil saya. Di sebelah saya ada Ibu Bupati nih. Ini ada Ibu Bupati di Lahat. Suaminya adalah Bupati Lahat. Di Lahat itu belum, persiapan KRIS belum dilakukan. Kenapa kok di laporan Pak Menteri tinggal satu yang belum? Ini kan penipuan publik nih. Ini laporannya dari mana Pak Menteri? Saya yakin di Sumatera Selatan yang lain juga masih banyak yang belum. Ya, di Lahat ini ada orangnya nih, Ibu Menteri, Ibu Bupati loh. Ya, jadi harus jelas dulu nih laporannya, jangan asal tulis. Yang kelima, kenapa kuratif tinggi? Kenapa biaya pengobatan kita tinggi di 2025 sehingga BPJS defisit? Tadi sudah disampaikan oleh Direktur BPJS dan Dewas BPJS, kenapa defisit? Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa artinya kalau kuratifnya tinggi, bisa saja salah satu alasannya dari alasan yang sudah disampaikan Pak Dirut BPJS dan Ketua Dewas BPJS adalah promotif preventifnya nggak jalan atau belum maksimal dilakukan. Ya. Jadi promotif preventifnya nggak maksimal nih. Ukurannya jelas kok. Ukurannya kuratifnya tinggi. Artinya promotif preventifnya tidak maksimal dilakukan, tidak jalan. Itu yang kelima. Yang keenam, soal insurans. Yang kemarin gaduh, ya Pak Menteri sampaikan ada asuransi swasta yang bisa membackup kawan-kawan BPJS yang menengah ke atas lah misalnya. Pak Menteri harus tahu bahwa Undang-Undang DJSN itu adalah amanah konstitusi, di mana di situ dinyatakan bahwa kegotong royongan, yang kaya menggotong yang miskin, itu yang diamanahkan oleh konstitusi. Soal kemudian kuratifnya tinggi, ya pemerintah harus bertanggung jawab. Dari mana uangnya? Banyak pos-pos yang bisa dilakukan kok, yang bisa menanggulangi iuran BPJS ini. Salah satunya adalah cukai rokok. Cukai rokok itu kan bukan pajak, tapi adalah anggaran dana kesakitan masyarakat akibat rokok. Nah, itu bisa di split ya, bisa dialokasikan untuk membantu anggaran BPJS Kesehatan.
Nah, kenapa harus misalnya minta anggaran yang lain-lain? Anggaran dari cukai rokok itu bisa disampaikan kepada pemerintah, itu bisa digunakan untuk menambah anggaran BPJS Kesehatan. Nah, saya curiga, mohon maaf nih, ya saya curiga BPJS Kesehatan hari ini sudah membuka ruang, atau Kementerian Kesehatan sudah membuka ruang, pemerintah sudah membuka ruang dengan adanya kenaikan kelas, ya. Selisih kenaikan kelas itu bisa dibayar oleh masyarakat. Dari dia kelas 3 bisa naik ke kelas 2, dia bisa bayar selisih. Dari kelas 2 ke kelas 3 dia bisa bayar selisih. Nah, saya curiga dengan adanya asuransi swasta ini yang akan dilakukan adalah urun medis, ya, urun medis nih. Jadi obat-obatan, alat-alat kesehatan yang digunakan untuk pasien BPJS ini nanti diminta urun, masyarakat diminta urun nih, ya, sama seperti urun iuran kenaikan kelas. Nah, ini yang saya wanti-wanti jangan sampai terjadi nih Pak Dewas. Ini nggak boleh dilakukan nih, ya. Ini melanggar amanah konstitusi nih. Urun medis ini nggak boleh dilakukan. Jadi obat dan alkes, ya, kemudian itu akan dihitung dan dibebankan kepada pasien BPJS. Itu menyalahi undang-undang, menyalahi konstitusi. Nggak boleh dilakukan. Maka saya selalu mengatakan tolong dulu baca undang-undangnya, baca konstitusinya, baru kemudian sampaikan ke publik supaya publik tidak gaduh. Kemudian yang ke-8 saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri juga. Ke-7 untuk RS yang memainkan tarif inasi bijis, ya, 3 hari keluar, kemudian 2 hari istirahat, masuk lagi. Nah, rumah sakit yang seperti ini harusnya mendapatkan punishment. Ya, harus kan dibenerin nih regulasinya, tata kelolanya dibenerin supaya BPJS juga nggak jebol, ya. Kemudian yang ke-8, rumah sakit jualan obat dan alkes. Pak Menteri mengatakan kepada kita semua bahwa membangun rumah sakit, kemudian memenuhi alat-alat kesehatan dan obat-obatan agar orang-orang Indonesia tidak berobat ke luar negeri. Tapi Pak Menteri tahu nggak sih, rumah sakit sekarang ini banyak jualan obat dan jualan alkes. Orang sakit itu dikasih obat banyak sekali, bahkan obat sejenis, ya, untuk pereda nyeri aja harusnya 1 dikasih 2. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian setiap kali kita rawat inap itu harus juga periksa darah lengkap, padahal sakitnya nggak perlu harusnya itu, mungkin harus kolesterol dan yang lain-lain lah, ya, 2, 3, 4 item, tapi seluruhnya diminta untuk dilakukan tes darah lengkap. Itu juga menghabiskan biaya. Bu Irma, kemudian kalau dipersingkat. Enggak, satu lagi, Pak. Nah, ini perlu penting saya sampaikan, Pak. Makanya yang selanjutnya penjualan alat-alat kesehatan loh, Pak. Yang harusnya nggak operasi harus operasi. Kan ini juga harus diberesin dengan Menteri Kesehatan. Nggak boleh seperti ini. Artinya tata kelola rumah sakit juga harus dibenerin. Kalau nggak mau BPJS Kesehatan jebol, nggak mau orang Indonesia berobat ke luar negeri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Pak Menteri. Satu lagi terakhir ini ya, side effect check up gratis. Kan check up gratis ini untuk yang ulang tahun. Tapi apakah Pak Menteri sudah menyiapkan anggaran untuk side effect-nya? Kalau kemudian diketahui masyarakat ini mengidap penyakit A, B, C, dan D, dan ada tindak lanjut dari pengobatan, anggarannya sudah disiapkan atau belum? Itu saja pertanyaan saya, dan mudah-mudahan Pak Menteri Kesehatan, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewas memahami apa yang saya sampaikan dan kemudian tindak lanjuti, agar tidak sampai terjadi defisit anggaran di BPJS Kesehatan maupun pelayanan akses kesehatan oleh masyarakat menjadi berkurang karena persoalan kris yang belum selesai ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Irma. Selanjutnya Ibu Kurniasih dan standby Ibu Neti.
Baik, terima kasih banyak Ketua, Pimpinan, dan anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Menteri, beserta jajaran, pimpinan